Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar. Gini deh, pernah ngerasa nggak sih, strategi trading udah paling canggih, indikator udah lengkap, tapi kok ya hasilnya masih gitu-gitu aja? Atau malah seringnya merah? Nah, kalau pernah berarti kamu ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal bongkar rahasia terbesar para trader sukses. Gimana caranya memenangkan permainan di dalam kepala kita sendiri, bahkan sebelum pasar buka. Dan sebelum kita mulai, kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa ya dukung kami dengan klik like, share, dan subscribe. Beneran, itu sangat berarti buat kami. Oh ya, semua sumber buat pembahasan kita kali ini bisa kalian cek di deskripsi ya. Nih, dengerin baik-baik kutipan dari legenda psikologi trading, Mark Douglas. Dia bilang, solusinya itu ada di pikiran kita, bukan di pasar. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering kita nyalain pasar yang katanya aneh atau broker yang curang? Padahal pertarungan yang sesungguhnya yang paling sengit itu kejadiannya ya di antara kedua telinga kita ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Judulnya aja mungkin udah ngena banget buat sebagian besar dari kita. Strategi Anda bukan masalahnya. Yuk kita gali lebih dalam. Pernah kan di posisi kayak gini? Strategi udah di backtest, hasilnya cakep, probabilitasnya bagus, grafiknya cantik. Tapi entah kenapa, pas live trading, portofolio kok warnanya merah terus. Tenang, kamu nggak sendirian. Inilah paradoks yang bikin trader paling pintar sekalipun bisa stres. Kita itu sering banget kejebak dalam mitos. Mikirnya, wah gue butuh indikator yang lebih dewa nih. Atau analisis teknikal gue kurang dalam kali ya. Padahal realitanya jauh lebih simpel, tapi juga jauh lebih susah. Kita butuh mindset yang lebih baik. Ini adalah pergeseran fundamental loh. Dari yang tadinya nyalahin faktor luar, sekarang kita harus berani lihat ke dalam diri sendiri. Sekarang, ayo kita coba ngintip sedikit. Apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas jari udah siap-siap neken tombol buy atau sell itu? Karena pertarungan internal inilah yang nentuin segalanya. Ini fakta yang mungkin agak pahit, tapi harus kita telan bulet-bulet. Kebanyakan trader itu rugi bukan karena setupnya jelek, bukan. Tapi karena keputusan-keputusan yang didasari emosi. Mau itu karena panik, serakah, atau frustrasi. Suara-suara berisik di kepala kita, itulah musuh utamanya. Yuk, kita kenalan sama 4 biang kerok emosi dalam trading. Pertama ada si takut, yang suka bisik-bisik, jangan masuk, kak rugi loh. Pas kita nurut, harganya terbang ke bulan. Itulah FOMO. Terus ada si serakah yang teriak, ayo tambah lagi posisinya, mumpung lagi bagus. Padahal udah ngelanggar manajemen risiko. Ada juga si marah, biasanya muncul setelah rugi, yang mancing kita buat revenge trading. Tahu kan? Mode, pokoknya pasar harus balikin duit gue, yang biasanya malah bikin rugi makin gede. Dan terakhir, si cemas, yang bikin kita baru untung dikit udah buru-buru take profit, masing-masing punya cara penanganannya sendiri. Kalau kamu ngerasa stres pas trading, selamat, kamu bagian dari mayoritas. Ada studi yang nunjukin kalau 73% trader aktif itu ngalamin berbagai gejala stres pas pasar lagi goyang. Jadi ini bukan masalah personal kamu doang, ini emang tantangan universal di dunia trading. Nah, tekanan yang terus-terusan ini kalau nggak kita kelola dengan benar, ujung-ujungnya bisa bikin kita kena yang namanya trader burnout. Ini bukan capek biasa loh, ini kondisi di mana motivasi kita anjlok dan kemampuan kita buat ngambil keputusan yang bagus itu jadi nol besar. Oke, masalahnya udah kita bedah. Sekarang waktunya kita ngomongin solusi. Dan solusinya mungkin bakal bikin kamu kaget. Kita harus belajar berpikir seperti bandar kasino. Inilah inti dari mikir kayak kasino itu. Kita harus paham konsep yang namanya edge. Edge itu bukan bola kristal buat ngeramal masa depan, bukan. Edge itu cuma keunggulan probabilitas. Kasino kan nggak tahu di satu putaran roulette bola bakal jatuh di mana. Tapi mereka tahu dalam ribuan putaran mereka pasti untung. Nah, trader profesional itu mikirnya persis kayak gitu. Biar bisa punya mindset kasino, ada 5 kebenaran fundamental yang harus kita terima sepenuh hati. Pertama, apapun bisa terjadi. Mau setupnya secakap apapun, tetap bisa gagal. Kedua, kita nggak perlu jadi peramal buat dapat duit. Cukup eksekusi edge kita secara disiplin. Ketiga, kemenangan dan kekalahan itu datangnya acak. Jadi jangan aneh kalau rugi 5 kali berturut-turut, itu normal. Keempat, edge kita itu cuma probabilitas, bukan kepastian. Dan kelima, setiap trade adalah momen yang unik, nggak ada hubungannya sama hasil trade sebelumnya. Kalau kelima hal ini udah meresap, dijamin trading jadi lebih tenang. Oke, mindsetnya udah mulai kebentuk, sekarang kita pindah ke perkakasnya. Anggap aja ini toolkit mental yang wajib dimiliki setiap trader. Alat pertama dan paling penting,
Trading plan. Anggap ini kayak baju zirah mental kamu. Ada data yang nunjukin, trader yang punya rencana tertulis itu tingkat kecemasannya 65% lebih rendah. Kenapa bisa gitu? Ya karena pas pasar lagi rusuh dan emosi kita mau meledak, kita nggak lagi ngarang bebas. Kita tinggal ikutin peta yang udah kita buat pas pikiran kita masih adem. Selanjutnya, jurnal trading. Ada kutipan yang pas banget nih. Jurnal trading itu cermin seorang trader. Nggak bohong, nggak muji-muji, cuma mantulin apa adanya. Jurnal ini maksa kita buat jujur sama diri sendiri dan ngelihat pola-pola perilaku kita secara objektif. Apa sih yang perlu dicatat? Bukan cuma setup sama hasilnya ya. Catat juga alasan kamu masuk posisi. Buat nguji logi kamu, catat kondisi emosional kamu pas itu, biar ketahuan pemicu kesalahanmu apa. Lagi FOMO? Lagi cemas? Catat. Dan yang paling penting, catat pelajaran yang didapat dari setiap trade. Inilah yang bikin jurnal jadi alat pengembangan diri yang luar biasa. Oke, mindsetnya dapet, perkakasnya ada. Sekarang, gimana caranya ngerangkai semua ini jadi sebuah rutinitas harian biar kita bisa naik kelas jadi seorang profesional? Ini nih contoh ritual harian seorang profesional. Pagi-pagi tuh bukan langsung buka chart loh, tapi siapin mindset dulu. Mungkin meditasi bentar, baca ulang trading plan-nya. Siangnya wajib ada jeda. Jauhin diri dari layar, jalan-jalan bentar, refleksi sejenak. Dan malamnya baru deh lakukan refleksi dengan buka jurnal trading, terus istirahat. Ingat, trading itu maraton, bukan lari sprint. Kita mungkin mikir trader pro itu nempel di depan layar 12 jam sehari. Salah besar. Justru kayak yang digambarin di sini, performa puncak itu datangnya dari keseimbangan. Waktu buat istirahat, olahraga, dan hidup di luar pasar itu sama pentingnya sama waktu buat nganalisa chart. Otak yang seger bakal bikin keputusan yang lebih jernih. Jadi, poin krusialnya ini ya, tujuannya itu bukan memperbaiki masalah psikologis seolah-olah itu penyakit. Bukan. Tujuannya adalah membangun sebuah skill, sebuah keterampilan. Psikologi trading itu sama kayak ngelatih otot di gym, harus diasah terus-menerus dan hasilnya bakal kelihatan siling waktu. Kita tutup dengan kutipan dari Brad Steenberger. Ini dalam banget artinya buat kondisi pasar sekarang. Kreativitas adalah disiplin yang baru. Di pasar yang padat dan efisien, kita harus memaksimalkan kekuatan, bukan hanya mengurangi kelemahan. Untuk tetap berada di depan, ini jadi pengingat buat kita, untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Jurnal trading Anda adalah cermin. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lihat saat bercermin malam ini? Jawabannya ada di tangan kamu. Mulailah perjalananmu hari ini.